Baliro. Mundur belakang sudah. Nah, waktu. Inilah budaya kami Bapak Kalamas. Sekalipun kami merasa sedih dan keadaan orang tua kami, inilah tanda kegembiraan kami. Inilah sukacita kami keluarga Bulu Toko. Tidak akan terulangi lagi. Yang adanya peristiwa ini kami tidak akan terulangi lagi. Dan dengan simbol-simbol berupa kain. Budaya kami Bapak Kalamas. Pembalai lagi ya, langsung sudah pembalai dah. Tidak usah, pembalai lagi. Jadi kami harus bersyukur. Pembalai dah, pembalai dari bapak, pembalai dari bapak. Balik juga ini ya. Bagi dua kena ya dan tidak ada yang berikan kepada lapas. Hanya merupakan cenderamata ini. Sampai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini
kita dapat berkumpul atau dikumpulkan sama keluarga besar Bapak Andi ya, Andre dan Bapak Dan di tempat ini. Yang saya hormati tentunya keluarga besar Bapak Ande dan Bapak Dan, para tokoh masyarakat yang hadir di sini, para sesepuh atau tetua yang ada di sini, tokoh adat, dan seluruh keluarga besar warga yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ya, tadi mungkin juga sudah oh ya, saya lupa Bapak Pendeta. Ya, yang pada kesempatan hari ini juga kita sama-sama hadir. Nah, ini kalau ada air jatuh di kepala saya berarti itu rezeki. Ya. Jadi kita hidup juga tanpa air itu juga salah. Ya. Pada kesempatan ini kami merasa terhormat sekali diundang oleh keluarga besar Bapak Edi dan Bapak Dan yang tentunya kedua bapak kami ini bebas pada tanggal 27 kemarin ya. Jadi mungkin juga saya perlu jelaskan bahwa lapas atau lembaga pemasyarakatan yang biasa kalau di sini dikenal dengan kilo 6 ya. Kilo 6 itu adalah tempat pembinaan ya. Tempat pembinaan. Kalau dulu namanya penjara, kalau sekarang itu lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakat itu sudah larinya ke pembinaan. Jadi tidak ada lagi kalau orang ke sana, orang masuk itu dipukul, di apa-apain, tidak ada siksaan-siksaan ya. Jadi kami sebagai petugas atau pegawai di lapas saat ini adalah para pembina-pembina yang ketika warga kami, jadi kalau misalkan orang masuk itu sekarang bukan namanya narapidana, namanya warga. Secara hukum justru saya melakukan, saya berbuat, saya masuk penjara. Tetapi Tuhan itu punya rencana. Turunanmu yang pertama sampai pada 7 keturunan, saudara saya akan berkata, darah saya akan tunjukkan belas kasih. Sekali waktu Tuhan pasti menjawab pilih kepada saya secara ini. Terima kasih. Hanya itu saja pada pengacara saya bilang. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi. Kedua kami dalam pelukan ya. Ya, kemarin jalan saya Bapak Lapas bersama Tuan Bilang akan menilai bagaimana karakter kedua kami. Orang katakan lama hidup banyak dirasa,
jauh berjalan banyak pilihan kami. Berjalan sampai ke pulau, berlayar sampai ke pulau, berjalan sampai ke batas kami. Siapa yang harus membuat kamu masuk penjara? Bapak Pelapas bersama kedua perwira pun dapat khusus. Dan kami semua hadirin hadir pada saat ini. Kamu undang kami. Oleh karena itu, Bapak Edi selaku yang sudah undang semua rumpun keluarga. Jadikan satu momen yang sangat berharga bagimu dan mari rangkul seluruh keluargamu supaya yang Anda katakan tadi, kami Leo tidak sepantasnya masuk penjara, supaya jangan terulangi lagi. Itu saja yang sampaikan saat kesarinya ya, Bapak Pelapas dan Tuhan Perwira. Yang berikan jawaban itu bukan kami dan tidak anak Bapak ini sendiri bersama Bapak Anies. Baik, sekarang kita masuk pada acara kedua, yaitu kata-kata hati dari Bapak Pelapas kepada Bapak waktu tempat kita. Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Iya, memang suara saya lebih besar karena saya kan pakai pengeras suara. Walaupun suara banyak tapi lebih kecil suaranya saya tahu itu. Dari malam saya diberi kesempatan untuk saya pimpin ibadah. Saya bersyukur saya ada kesempatan untuk ada di depan berbicara bersama keluarga, bersama dengan saudara. Memang begitu baru saya sampai tadi, kakak guru tanya saya. Tanya seperti yang sudah disampaikan, tidak perlu lagi saya ulang. Jawaban saya itu, saya tidak tahu. Karena daripada saya kasih tahu yang saya tidak tahu, kan bisa salah. Jadi saya bilang ya saya tidak tahu. Tapi yang pasti yang saya tahu bahwa saya ada di tempat ini hari ini. Itu yang saya tahu. Saudara ada di tempat ini hari ini, itu yang kita tahu bahwa kita semua ada dengan satu tujuan bahwa bersyukur karena berdasarkan undangan saudara kita, termasuk saya diundang untuk sekaligus memimpin ibadah tadi malam, bersyukur. Dan itu diajarkan oleh firman Tuhan untuk bersyukur. Apapun yang kita alami dalam hidup kita bersyukur. Makanya kita orang percaya tidak diajarkan untuk kita dijauhkan dari ujian dan cobaan. Salah itu. Saya pelayan Tuhan, saya bilang kalau kita berdoa supaya dijauhkan, salah. Kalau kita dijauhkan dari ujian dan cobaan, maka tidak bisa dibuktikan saya kuat, saya teguh di dalam Tuhan, saya tetap di dalam Tuhan. Karena kenapa saudara? Kalau tidak diuji, maka tidak bisa pastikan bahwa saya kuat. Maka harus lewati ujian. Anak-anak sekolah ini kakak guru, kalau dia tidak kasih ujian anak-anak, mana tahu dia naik kelas atau tidak. Kasih ujian dulu, dia bisa jawab semua itu, bisa lewati semua itu, oke dia lulus. Iya toh? Yang mengajar ini dia lulus, kenapa? Karena dia melewati ujian. Hidup ini seperti itu. Makanya kita berdoa supaya Tuhan kuatkan untuk kita bisa lewati ujian demi ujian di dalam hidup kita. Cobaan demi cobaan di dalam hidup kita. Itu doa kita orang percaya. Amin. Itu doa kita, itu seruan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan mampukan kita. Firman Tuhan tadi sudah disampaikan bahwa Paulus dan Silas itu berada di penjara. Kenapa ada di sana? Kita sebagai orang percaya, kita percaya Tuhan mau supaya kepala penjara dan seisi rumahnya diselamatkan. Dan itu terjadi. Amin. Itu terjadi saudara. Jadi saya mau katakan dari teman. Baik, Bapak Ibu saudara kuliah sahabat Tuhan. Dalam kehidupan ini perlu kita mengalami kondak mulia. Namanya kita manusia yang paling lemah, perlu kita ditantang dalam kehidupan. Yesus saja itu ditantang sampai dia mati di bukit Golgota, menembus dosa manusia. Oleh karena itu, dia merupakan bahan permenungan bagi Bapak Edi dan Bapak Anies. Bertanyalah, bertanyalah, bertanyalah.
mengapa kami berada di penjara sana. Sekali lagi, saya selaku usahawan ini memberikan satu pertanyaan penutup. Bertanya, dan bertanya, mengapa kami berada di sana. Satu. Yang kedua, pertanyaan penutup kedua. Bertanya, mengapa hari ini adakan syukuran? Yang berikan jawaban adalah bukan kami selaku keluarga kamu. Yang berikan jawaban adalah kami sendiri. Bagaimana pemimpin kita dan bawah. Yang menentukan untuk kita dikenal, untuk kita punya kawan adalah bukan siapa-siapa, pribadi. Dia tahu dan dia tahu, pribadi masing-masing. Jadi kita maaf, kami seorang begini dalam posisi kita adalah orang beriman. Mari kita saling menunggu bersama. Mengapa, dan mengapa. Yang ketiga adalah nabi utama damai yang punya oleh itu. Oleh karena itu semua yang sangat Edi dan Bapak Anies, tolong jadikan satu pengalaman panjangan terulang lagi. Peristiwa kemarin terjadi tahun yang silam 2002. Sekarang kita masuk ke tahun yang baru, Januari 2003. Mari kita masuk ke tahun yang baru dengan penuh sukacita dan tidak boleh terulang lagi. Oleh karena itu, saya mohon dengan sangat Bapak Tia, sebelum kita masuk pada acara puncak yang serentak adat, yaitu Bapak Tia selaku perwakilan keluarga, karena saya tanya tadi, saya pernah tembak-tembak omong ya, saya tanya begini, apakah itu potong di bulan ini? Dan beliau bisa tahu. Apakah dalam lari yang masih hidup sekarang ini? Sekali dah mati Pak, bulan dah mati Pak. Amin yang lari, yang dicari bilang saya tahu kenapa. Kawai murna. Tangguin na nga. May pang menawar kepala tawar takang apa orang kami nunggu lima kami kalua kak kami ka ini dah barang ni cara ka utara dah kutek ya barang ni nan dah kutek kalau bukan anak kutek ya kami barang ni karena pakoro pengundi lima karena pakoro pengundi nanti ina gua ke depan untuk mau among. Lepas tak umbat kali among. Umbat dah mana among. Nak semua ke among. Mamat kita mana among. Sama kita begini. Sebenarnya ini fotonya. Ada ini ada ini. Ini lah setelah ke among. Ini dah tanya itu. Ini baru ini. Teko. Dukar.
untuk kita ada, dan terlebih lagi untuk kita boleh menyampaikan kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara, saya juga manusia biasa, tidak lebih daripada setiap kita. Bahkan mungkin masih banyak kekurangan saya daripada Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah Tuhan yang berkata-kata bagi kita. Supaya apa kata saya ini bukan hanya kata-kata saya mau bacakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bilang bahwa yang saya siapkan ini memang sangat berkaitan langsung dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada bisa di layar. Roma 12 ayat 2 dan 3. Roma 12 ayat 2 dan 3.